بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تغنطي بذلة عظمى إن الكبائر بغفرانك النعم يا ربي المصطفى مقاصدنا واغفر لنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب وجاء كرم عاجز لديك ويا حساب كرم خالي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, dengan keberkahan, panjang umur, senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, segenap para pengurus, para sesepuh, khusus Ketua DKM Pak Haji Agus, Profesor Dr. Mawan, para kuti, segenap para jamaah, akhirnya fillah Ustaz Imin, jami'an. Kita sampai kata Ustaz Imin halaman 106 ya. 106 Qolal Hasanu ya. Tapi itu tanggung, naik sedikit ya. Itu 7 baris dari atas, wa minha. Kita sedang berbicara tentang hak-hak seorang muslim ya. Kerabat, tetangga, dan pemilikan. Itu kayak pembahasan umumnya. Hak-hak seorang muslim, hak kerabat, hak tetangga, dan hak pemilikan ya. Dan sampai kepada halaman 106.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa minha, ya, dan diantaranya, diantara apa? Diantara hak-hak seorang muslim, hak kerabat, hak tetangga, ya. Ayyuwakkara al-masyayikha, ya. Di antara hak orang muslim adalah ayyuwakkara, menghormati, memuliakan al-masyayikh, para syekh-syekh, para guru-guru, ya. Karena para ulama adalah, kata Nabi, warasatul anbiya. Kemudian yang kedua, wa yarhamu sibyan. Kita dianjurkan untuk yarham, sayang kepada asibyan, ya, kepada anak-anak. Sama yang tua kita hormat, sama yang di bawah umur kita sayang, ya. Inilah ciri-ciri umatnya Nabi begitu. Wa ayyakuna mal khalqi kafatan talqul wajhi raqiqan, dan mal khalqi kafatan, kita berhadapan kepada seluruh makhluk, ya, siapa aja. Itu talqul wajhi, dianjurkan kita wajahnya ceria. Marhaban Ustaz Kamal, halaman 106. Talqul wajhi, kita wajahnya ceria, raqiqan, penuh dengan kelembutan. Itu kita bermuamalah dengan siapa saja begitu bagusnya. Jangan sesama tetangga cemberutan aja. Jangan. Ya, ini umat Nabi. Punya duit kek, enggak punya duit kek, tetap talqul wajh. Wajahnya itu selalu berseri kalau kita bertemu sesama kita. Penuh dengan kelembutan, ya. Wa yufiya lahum bil wa'di, dan selalu menepati janji. Sama tetangga punya janji kita tepati, sama saudara kita tepati, ya. Wa yunsifan nasa min nafsihi, selalu berlaku adil kepada semua orang, min nafsihi, dari diri kita sendiri. Ini yang paling berat, ya. Kita harus sifat adil kepada semua orang. Kadang kita kalah, oh ini masih kerabat, masih saudara, oh ini teman, kita nggak bisa adil. Wala ya'ti ilaihim illa ma yuhibbu ayyutiya ilaihi, ya. Dan jangan pernah ya'ti, mendatangkan kepada mereka, maksudnya pemahamannya, jangan pernah memperlakukan mereka, para tetangga, ya, para kerabat, illa ma yuhibbu ayyutiya ilaihi, kecuali apa yang dia sukai, yang kita perlakukan kepadanya. Jadi bagaimana kita membuat tetangga kita senang, gembira, bagaimana kita membuat kerabat kita juga pada senang gitu. Jangan baru banget ketemu udah ribut kawan, ya, udah bersih tegang. Itu yang diharapkan, ya, dari kita semuanya. Kita satu RT, satu RW, ya, sebagai umat Nabi, hiduplah saling menghormati sesama tetangga, ya, apalagi kerabat. Wa qala al-Hasanu, Imam Hasan al-Basri berkata, auhallahu ila Adama alaihi salam arba'a kalimatin. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam 4 kalimat, ya. Wa qala, dan Allah berfirman, fihinna jima'ul amri laka wa liwalidika, ya. Fihinna, di dalam 4 kalimat itu, jima'un, terkandung, al-amri,
perkara urusan laka untuk dirimu, waliwalidika dan untuk keturunanmu, untuk anakmu. Wahidatun li, satu perkara untuk saya katanya. Wahidatun laka, satu lagi untuk anda. Wahidatun baini wa bainaka, satu lagi untuk saya dan untuk anda. Wahidatun bainaka wa bainal khalqi, dan satu di antara anda dan di antara orang lain. Ya. Apa penjelasannya? Fa ammal latilli, adapun yang satu untukku kata Allah, fata'buduni, anda sembah aku, tapi ingat la tusyrik bi syai'an, jangan sedikit pun mensekutukan aku. Itu permintaan Allah cuma satu gitu, jamaah. Ya, jamaah sembah Allah, ya, ibadah kepada Allah, tapi jangan apa? Jangan menyekutukan Allah. Itu satu permintaan Allah. Wa ammal lati laka, adapun satu hal lagi untuk anda, fa amaluka ujzika bihi, maka amalmu itu aku akan bayar kata Allah, aku akan ganjar, ya, bihi dengan sebab amalmu itu. Kapan? Afqaru ma takunu ilaih, akan Allah bayar pada saat afqaru, pada saat anda sangat membutuhkan. Ketika kita sedang perlu-perlunya mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kebahagiaan. Katanya inna al-hasanati tuqabilu an-ni'am, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan nikmat-nikmat. Jadi jamaah jangan pernah putus asa melakukan kebaikan-kebajikan, walaupun kecil, sama siapa saja, berbuat baik aja. Itu Allah konten, Allah nilai. Nanti saatnya Allah kasih, Allah ganti. Ya, jadi umat Nabi disuruh begitu tuh, berbuat baik aja, jangan berbuat baiknya culas. Bagi ada maunya baik, kalau kagak enggak. Ya. Taib. Kemudian wa ammal lati baini wa bainak, ya. Adapun satu yang antaraku dan antaramu, fa'alaika du'a'u, anda harus sering-sering berdoa, ya, bermunajat kepada Allah. Wa alayya al-ijabah, kalau anda sudah berdoa, maka kewajiban atasku kata Allah mengabulkan doa anda, merespon doa anda. Ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, aku akan respon. Orang yang paling sombong, orang yang gak pernah berdoa gitu. Wa ammal lati bainaka wa bainan nas, adapun yang satu antara anda dan antara manusia, fatushibuhum billadzi tuhibbu ayyushibuka bihi. Ya, apa nih kalau antara kita sama tetangga, sama kerabat, sama orang banyak, anda bergaul dengan mereka, ya, billadzi tuhibbu, dengan yang anda suka, ayyushibuka bihi, ya, mereka bergaul kepada anda. Jadi cari kesenangan apa yang dia suka, ikutin aja, ya, semata-mata apa? Untuk menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, jangan sampai kerabat pecah, saudara pecah, sekampung pecah, jangan sampai. Wa'lam, dan ketahuilah, kelewatan. Wa minha, dan diantaranya juga, ya, hak-hak seorang muslim, hak kerabat, tetangga.
ziyadatu tauqirin ya zawil hayat. Kita harus apa? Menambahkan rasa hormat kepada orang-orang yang memiliki kedudukan. Tetangga kita ada Pak RT, harus kita hormati. Ada Pak RW, harus kita hormati. Itulah ajaran Nabi, itu luar biasa. Bukan kita hina, tapi kita agungkan, hormati. Ya. Ketua masjid kita hormati, gitu. Pokoknya dawil hayat, apalagi presiden harus dihormati, dijunjung tinggi. Wa minha, dan diantaranya juga islahu dzatal bayyin, ya, memperbaiki perselisihan. Di kampung kita ada yang berselisih, bertengkar gara-gara beda partai, kan P3 pecah 2. Udah umatnya udah sedikit, pecah 2 lagi. Ya. Yang kita heran, yang pecahnya yang Islam mulu lagi yang heran. Ya. Masing-masing haus jah, haus kekuasaan. Allahumma asturna wasturhum, ya. Wa satru auratil muslimin, ini ya, dan menutupi aib-aib saudara kita orang Islam. Cakep nggak tuh? Orang nafsu kita pengen ngebongkar, wah dia tuh kita bongkar kejelekannya, kita rusak. Enggak. Tapi Islam mengajarkan tutupin aib-aib saudara kita. Ya. Wa alam annahu man ta'ammala sitrallahi ta'ala 'alal 'usati fid dunya iktada bi lutfihi. Ketahuilah sesungguhnya orang yang merenungkan satrullah, Allah menutupi, ya, 'alal 'usat, kepada orang-orang yang maksiat. Kan banyak orang maksiat Allah tutupin. Itu sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah. Allah tunggu sampai dia taubat. Ya, jangan dibongkar. Berapa banyak sifat kita maksiat, kasih nikmat, tobat dikit maksiat lagi, terus aja Allah baik aja sama kita. Nah, kalau orang merenungkan bagaimana Allah menutupi dosa-dosa para maksiat itu. Dulu zaman Nabi, sebelum Nabi kita, ya, kalau orang melakukan kesalahan langsung nempel di kepalanya. Misal tadi pagi kita nyolong jambu, langsung tadi pagi nyolong jambu. Jadi kemarin kita jalan kelihatan semua, takut. Kita mau masuk pintu tertulis di pintu kita. Ya, kalau sekarang belum kagak. Kita habis nilai uang 2 miliar aja nggak ada yang tahu kan. Ya. Nah, ini dalam rangka kita menjaga ukhuwah, ya, persaudaraan dan ta'liful qulub, menyatukan hati. Barang siapa yang merenungkan, ya, Allah begitu menutupi orang-orang yang ahli maksiat di dunia, ya, iktada bilutfi, maka kita teladanilah, contohlah Allah dengan lutufnya itu, dengan sifat sayangnya. Artinya kita ketika ada saudara kita seolah-olah jangan, ya, apalagi di tengah orang banyak. Kalau kita sayang malah kita tarik dia ke kamar, ngomong dua-duaan gitu. Anda salah jalan, itu yang bagus. Itu menunjukkan lutufnya tuh, baiknya Allah, lembutnya Allah. Fa innahu ja'ala syahadata fi zina ayyushhida arba'atan min al-udul. Sesungguhnya Allah, ya, menjadikan syarat persaksian itu dalam berzina itu harus ada 4
apa? Saksi minal udul yang apa? Yang adil. Satu aja nggak diterima, dua nggak diterima, harus 4. Ya. Atau di sini juga jangan sembarangan kita nuduh orang. Gara-gara nuduh tetangga, nuduh teman, berpecah tuh hatinya tuh. Ya. Yang ada hanya ghadab, marah, benci, dendam. Itu yang dibuang. Ya, yang dididik Nabi itu apa? Nabi datang untuk menjadi rahmatan untuk semuanya. Nabi pengen umatnya damai semua, tentram semua, bahagia semua. Itu Nabi kita tuh luar biasa. Wa kana raufur rahim. Annahum syahidu dzalika, ya. Sesungguhnya mereka atau umat Nabi itu menjadi saksi atas itu. Digambarkan kalmaini, katanya fil makhalati, bagaikan itu apa, tusukan celak mata masuk ke tempatnya, artinya jelas banget. Ya, kan orang menuduh zina, ngelihatnya dengan mata sendiri. Gua lihat masuk ke kamar, ya belum tentu di kamar menuduh dua-duaan. Artinya Islam sampai begitu kehati-hatiannya, jangan sampai mudah nuduh orang. Ya. Dan melihatnya sendiri belum bisa jadi dalil, harus 4 orang. Ayo. Wa hadza la yattafiq. Nah, dan ini katakanlah hampir tidak sesuai. Wa min hadza bukan apa nih? Ya. Wa min hadza atharu karamihi. Dari sini ini adalah asar karamihi, asar kemuliaannya Allah, kebaikannya Allah fid dunya, di dunia. Artinya Allah enggak langsung menghukumkan kalau ada orang satu aja dalil, itu Allah belum terima tuh, harus 4, ada yang benar-benar hati-hati. Yurja min dzalika fil akhirah, yaitu yang diharapkan nanti kelak di akhirat. Wa minha, dan diantaranya juga ayat taqiya mawadiyat tuhmi, ya, diantara kita hak-hak kepada kerabat saudara, kita menjauhi mawadiyah, tempat-tempat atuhum, tempat-tempat yang kagak baik, ya, yang buat kita ke situ orang jadi curiga. Nah, kalau bisa kita jauhin. Kenapa begitu? Siyanatan liqulubin nas, ya, demi menjaga kebersihan hati-hati orang lain, an su'i dzanni bihi, daripada berburuk sangka kepada dia. Contoh misalnya, Toto Ustaz Imin main ke bar, kan tempat kagak bagus tuh. Jamnya ngeliat, itu Ustaz Imin ke situ ngapain? Padahal ke situ ini mau dakwah. Tapi karena tempatnya buruk, begitu orang jadi timbul prasangka. Nah, kita juga jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat saudara kita berprasangka sama kita. Ya. Wa alsinatuhum an ghaibatihi, ya. Dan jaga juga, jauhkan agar lisan mereka itu daripada menggibahnya. Wa minha, dan diantaranya juga menjaga hak-hak saudara, ayyashfa'a likulli man lahu hajatan minal muslimin. Nah, ya. Kita bisa yashfa'a, memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada siapa? Likulli man lahu hajat, kepada orang yang punya keperluan minal muslimin, diantara saudara-saudara kita orang Islam, ya. Ila man lahu indahu manzilah, pada orang yang memiliki kedudukan. Jadi kita jadilah orang-orang yang apa? Man kana fi hajati akhihi
hajatallahu lahu. Bagi man kana fi auni abdihi. Kalau bisa kita jadi orang-orang yang bisa memberikan syafaat, bisa menolong. Ini nolong kagak, apa ngejatuhin iya, nyekek iya, ngeyek iya, ya. Ini sebenarnya dalam kategori kita jangan sampai ada ngebully, ya, ngebully di antara kita sesama umat Rasul. Harus saling menghargai, saling menghormati. Di Al-Quran disebut tentang membuli, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, celakalah orang yang suka mengumpat. Sebetulnya wailul likulli humazah. Humazah itu hammazah. Kalau lumazah lamazah. Ada yang secara lisan doang, ada yang secara perbuatan. Ya. Sejak dulu Nabi mengalami itu. Sama tetangganya Nabi dikata-katain, berarti ngebully dengan kata-kata. Ada kerabatnya yang malah nyambit Nabi dengan kotoran, itu ngebully juga. Jadi kalau di tafsir Sawi dibedain lumazatil lumazah. Yang pertama itu katanya ngebulinya dengan kata-kata, yang kedua dengan perbuatan atau aksu bil dzalik katanya. Baik, wa yas'a fi qada'i hawaijihim, dan berupaya menolong, ya, memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya orang Islam. Wa minha, dan diantara hak-hak seorang muslim ayyabda'a bis salami, katanya kullu muslimin qabla ayyukallimah, hendaknya memulai dengan salam kepada seorang muslim sebelum dia berbicara kepada saudaranya. Jadi contoh kita ada perlu mau email, pasnya dari jauh maksudnya email lu, nggak kurang adab namanya. Islam mengajarkan sebenarnya assalamualaikum, dibuka dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ya, jangan langsung ngomong kepada permasalahannya, selalu diawali dengan salam. Wa minas sunnati al-musafahatu. Dan diantara sunnah juga bagusnya salaman dulu. Assalamualaikum, salaman. Jika salaman ada keberkahan di situ. Ya, siapa di sini yang jamaah alergi salaman? Jangan. Itu Imam Tsauri tabi'in kalau masuk masjid dia berupaya salaman sama semua. Dia pengen pas dia salaman dia melihat orang yang mukanya mengingatkan dia sama Allah. Ya, sengaja salaman semua. Ini salah satu berkahnya nih. Faqad ruwiya an Anas radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan dari Imam Anas semoga Allah ridha kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi bersabda, ma min muslimaini iltaqiya, tidaklah dua orang muslim bertemu berjumpa. Ya, kita kayak gini nih, berjumpa. Jadi pas saya mau masuk ke masjid, Pak Agus datang, salaman, berjumpa. Ya, fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibi. Kemudian salah satu di antara keduanya, ya, dia mengambil tangannya. Dia pegang tangannya salaman. Illa kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ay yahdura du'a'ahuma. Melainkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa keduanya. Ada orang yang bersalaman itu penuh dengan keberkahan. Ini habis sholat salaman aja kagak boleh. Emang kenapa? Main HP boleh. Kan ada apa bagusan main HP apa salaman? Salaman. Ya. Hal-hal yang kagak ada larangannya dan ada nilai-nilai Al-Quran dari Sunnah, itu bagus untuk kita lestarikan. Masuk ke kategori man sanna sunnatan hasanatan. Ya, begitu. Seandainya pun bid'ah, bid'ahnya juga bid'ah hasanah,
bukan beda dhalalah ya. Baik. Wa alla yufarriqa baina hadima. Dan Allah tidak memisahkan, artinya selama dia masih salaman begitu tuh, sebelum dia pisah, hatta yughfira lahuma, hingga Allah mengampuni keduanya. Makanya kalau salaman Pak jangan lama-lama dilepas tuh Pak, dia lama dikit ya, Allah ampuni keduanya. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis lain disebutkan idza safahal mu'minul mu'mina ya, mukmin yang keduanya dia maf'ul. Apabila seorang mukmin bersalaman dengan saudaranya orang mukmin yang lain, apa hikmahnya? Nazalat alaihima mi'atur rahmah, turun kepada keduanya 100 rahmatnya Allah ya. Tis'atun wa tis'un, 99 rahmat Allah bagikan kepada la absyahuma, kepada orang yang lebih mukanya itu lebih ceria. Karena ada orang salaman, dia salaman tapi mukanya apa? Asam, kasar, yang ngelengos. Nah, ya. Ketika kita bersalaman turun 100 rahmat, 99 dikasih kepada absyah, orang yang ketika salaman mukanya tuh senang, ceria, gembira. Nah, ya. Wa ahsanuhuma khuluqan, dan kepada orang yang akhlaknya lebih baik daripada keduanya. Loh, bayangin Pak ya, ini adab tuh, sama-sama salaman, yang satu salaman yang benar-benar, yang satunya sama. Beda Allah kasih pahalanya, rahmatnya. Wala ba'sa bi takbilil yadil mu'azzam fid din. Enggak apa-apa mencium tangan orang soleh ya, orang yang kita anggap kompeten, orang baik di dalam pandangan agama. Wala ba'sa bil mu'anaqah, enggak apa-apa juga berpelukan. Semalam saya ada pengajian, datang Ustaz Taufik, adalah dosen dari UID. Karena udah lama nggak ketemu, udah salaman, kayak izin saya memeluk dulu, dipeluk saya lama banget. Saya ini wala ba'sa bil mu'anaqah. Ya, itu menunjukkan mahabbah, ramah, kasih sayang. Nah, ketika dia lebih lembut dari saya, itu turun rahmat. Malah saya dapat 1, dia dapat 99. Ya. Pokoknya apa? Jangan pernah meremehkan kebaikan. Ya. Tetap ada nilai dari Allah. Wa ammal akhdhu birrikabi ya. Li tawqiril ulama. Adapun mengambil rikab itu gini, kendaraan kan ada ya misalnya kita lihat guru kita mau naik motor, sebetulnya nggak ada apa-apa, cuman di antara bentuk perhatian, hormat, cinta, dipegang motor, hati-hati guru, apa gitu. Terus akhdul irtikab, ya dipegang. Nabi misalnya naik onta, mau dipegangin ininya, talinya, biar onta kagak bergerak. Itu begitu katanya litaukhiri, ya, untuk memuliakan al ulama. Mana saya ini hilang? Apa? Halaman berapa? Udah setuju ya. Jadi wa ammal akhdhu birrikabi katanya li tawqir ulama. Nah, adapun kita memegang tali, ibaratnya tetangga kita, tamu kita mau pulang, kita nganter, padahal dia bisa buka pintunya sendiri. Tapi ini namanya akhdul irkab, kita bukain pintunya. Itu rahmat, itu akhlak, itu
Begitu aja itu nilai dalam Islam. Ya, kita hantar tamu kita sampai depan rumah, itu litauqir ulama, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada ulama. Ya, katakanlah ada kan, itu bagian akhlak kita tuh. Nah, itu dapat nilai dari Allah. Kita melepas ulama kiai habis maulid Nabi misalnya, ya kita temuin ya, antar gitu. Itu akhlak. Ya. Nah, dikasih istidlal contohnya. Apa istidlalnya? Faqad fa'ala dzalika Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah melakukan itu kepada siapa? Bi Zaid bin Thabit, kepada Zaid bin Thabit. Ya, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho kepada keduanya. Jadi ketika Yazid bin Sabit itu mau naik onta misalnya, sebelum dia naik dipegangin ontanya. Itu begitu tuh akhlak itu. Ya. Ada mahabbah, ada cinta, ada ta'zim gitu. Kan indah kan? Enggak, terserah aja kan. Kita Pak sama istri kita misalnya, kita membuka pintu, kita yang bukain duluan, itu akhlak. Ya, kan biasanya kalau nafsu pengennya dilayani, apa nih? Kita duluin melayani, itu akhlak. Seperti ini akhlak tadi, ya. Wal qiyamu ala sabil ikram li ahli al-fadli hasan. Dan berdiri kita ala sabil ikram dalam rangka memuliakan. Muliakan siapa? Li ahli al-fadli, pada orang yang punya keutamaan, orang tua kita, paman kita, guru kita. Ya, di bahasa ada Pak RT, Pak RW, itu namanya ahlul, ya, orang yang punya keutamaan. Hasanun adalah sebuah kebaikan. Kan ada orang yang ngeremehin aja, ya nggak boleh. Kita harus selalu menghormati orang, dalam hadis lain, laisa minna man, bukanlah umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih besar daripadanya, tidak menyayangi yang lebih kecil darinya. Ya, bukanlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amma al-inhina'u famanhiyun anhu. Adapun membungkuk gitu pada orang yang punya, ya, jabatan, punya kedudukan, itu kita dilarang. Jadi penghormatannya bukan duduk tapi kita berdiri. Nabi sangat senang kepada orang penuntut ilmu. Nabi lagi duduk, datang Nabi berdiri. Marhaban ya talibal ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Ya, sambil itu. Kemudian wa minha, dan diantaranya juga ayyasuna irda akhihil muslim. Ya, kita dianjurkan ayyasun, menjaga, memelihara kehormatan akhihil muslim, saudaranya seorang muslim. Ya, apanya? Wa nafsahu, jiwanya, wa malahu, hartanya, an zulmil ghair, daripada kezaliman orang lain. Walaupun bukan punya kita, tetangga kita pulang kampung semingguan, kita itu punya kewajiban apa? Membantu, menjaga. Itu Islam begitu. Ya, perhatian. Kalau ada orang yang dekat-dekat, ya, mencurigakan, tanya. Itu bagian daripada akhlak, menjaga ya, kehormatan saudara kita. Kemudian wa yunadilu dunahu, ya, membelanya, wa yansuruhu, dan menolongnya gitu. Wa minha, dan diantaranya juga annahu idabtuliya bidhi syarrin, apabila diuji,
ya diuji bergaul dengan orang yang jahat. Tahu-tahu kita lagi muamalah dapat muamalahnya sama orang yang jahat. Agak bener. Ya, datangnya baik-baik ternyata nipu kita misalnya. Ya. Ini ujian juga tuh. Atau didatangin kita gitu. Bagaimana caranya kita ya bermuamalah dengan orang yang menzalimin kita? Fayambaghi ayyujamilahu. Sepatutnya kita yujamilah, yaitu itu tampakkan dengan tetap yang ekspresi yang baik, yang bagus. Kita sabar, tetap ramah sama dia. Kalau hati kita gedeg banget gitu, tapi kita tampil dengan sabar, ya, ramah. Wa yattaqihi, ya, dan ittaqi, menghindarinya, ya. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang berdasarkan hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala Muhammad bin Al-Hanifah, laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf. Ini luar biasa. Tidaklah dianggap orang yang bijak, ya, orang yang bijak, orang yang udah matang, perbuatannya sesuai dengan hatinya, perbuatan sesuai dengan ilmunya, dengan pikirannya. Dia melakukan ini dipikir dengan matang. Bukanlah orang yang bijak, ya, manlam, orang yang tidak yu'ashir, orang yang tidak, ya, bergaul itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ada orang cara gaulnya tapi kagak penuh dengan akhlak, ya, yang dipakai gaya preman misalnya, gaya jagoan misalnya, ya, gaya merasa hebat. Bukanlah orang yang bijaksana, orang yang tidak bergaul dengan cara yang baik, ya. Man la yajid, kepada orang yang tidak mendapatkan min mu'asyaratihi budan, orang yang tidak mendapatkan dari bergaulnya itu kebaikan. Misalnya gini, saya bergaul dengan Bang Abdurrahman. Bang Abdurrahman kalau muamalah sama saya kayak cuek-cuek aja gitu, ya. Seandainya ngomong ngeyek, contoh doang ya, tapi kita tetap aja. Nanti jangan hiraukan tuh dia sama kita kagak baik, tetap aja kita perlakukan dengan baik. Itu akhlak yang mahal itu. Nabi bagaimana sih dihina, dicaci, tapi baik aja gitu. Allah bagaimana sih kita maksiat lagi, Allah baik aja. Maka tadi itu ya tadi bilutfihi, bagaimana kita meneladani Allah dengan cara lembutnya, bermuamalah dengan siapa aja, ya, tampilkan akhlak yang baik gitu. Jangan ikutin hawa nafsu terus. Kan kalau nafsu kita dizalimin pengennya balas lagi. Awas nanti kalau ada kesempatan mau balas. Masalahnya malah mati duluan. Ya, mati bawa dendam, mati bawa. Hatta yaj'alallahu azza jalla lahu farajan. Sampai Allah nanti kasih jalan keluarnya tuh. Kita tetap baik-baik, nanti juga ada jalannya. Habis itu petak aja, dipisah nggak ketemu lagi, itu jalan terbaik. Ya. Atau mungkin petak dia berubah, dapat hidayah. Ya. Jadi jangan sampai pokoknya kita berbuat jelek kepada sesama kita. Hadirkan akhlak yang baik. Itulah innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Wa minha, dan diantaranya ayajtaniba mukhalatatal aghniya. Ini sebuah saran, sebaiknya kita menjauhkan orang-orang yang kaya-kaya katanya. Wa yakhtalitu bil masakin, lebih banyak bergaul dengan para orang-orang yang masakin. Wa yuhsanu ilal aitam, dan berbuat baik kepada para yatim piatu.
Wa minha di antara akhlak bertetangga, bersaudara adalah iyadatu mardahu, menjenguk orang-orang yang sakit ya. Wa min adabil aid, dan di antara adab-adab orang yang menjenguk orang sakit adalah ayyada'a yadahu alal marid ya, meletakkan tangannya di atas orang yang sakit. Misalnya Pak Haji Agus di rumah sakit nih ya, kita jenguk ke rumah sakit ya, ini kita duduk di sampingnya, tangan kita sampai pegang pahanya kayak tubuhnya kayak kita tempelin ya, tangannya jangan pegang isiin aja atau begini. Kalau nggak jenguk orang saya begini aja mana mahabbahnya itu kagak ada. Jadi seperti apa kabar, sabar ya, kami dipegang, itu ada kedekatan tuh hatinya ya. Nah gimana, aduh berat nih ya, cepat-cepat mati dah. Wa yas'aluhu kaifa huwa. Nah, habis tangan kita tuh kita taruh ke tempel ke tubuh dia ya, tangannya kayak kita pegang gitu. Itu begitu dong, ada kedekatan hati kan, kita nengokin. Baru kita tanya, yas'aluhu kaifa huwa, bagaimana kondisinya? Wa yukhaffifu al-jurusa. Kita diingetin nih, orang sakit itu dia memang senang dijenguk, kondisinya dia kan berat. Maka yukhaffif, kita kata jangan terlalu lama-lama al-julus. Khafifatnya saya ringankan, sedikitkan. Orang sakit kita kasih lama, 1 hari nggak pulang-pulang. Lalu bingung, mau tidur susah, apa susah. Ya, jadi kita tahu diri, ya, dulu kita jenguk sebentaran aja. Wa yazhar ar-riqah, tampakkan apa rasa iba kita sama dia. Ya, saya ikut berduka atas penyakit yang menimpa Anda ya, semoga cepat sembuh, sabar ya. Kalau kita diuji bukan kita doang yang uji, semua orang diuji ya, gitu. Ya katanya la tazunanna annaka allati afadta bil bala, jangan Anda pernah mengira bahwa Anda doang yang mendapat ujian. Semua orang diuji. Ini kalau gini tanya pasti semua ada masalah. Ada orang yang diuji tenang, dia tetap bersama Allah ya. Ada yang hatinya gusar. Wa yad'u lahu bil afiyah, dan mendoakannya bil afiyah, semoga cepat sembuh. Ini kata afiyah bagus, kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan zahir dan batin. Wa yaghudul basar an auratil makan. Nah ini ketika kita menjenguk orang sakit kan, ya namanya orang sakit di sekelilingnya ada ya hal-hal kelihatan yang agak enak dilihat. Makanya wa yaghuddul basar, menundukkan pandangan kita an auratil makan. Tadi ya auratnya tempat itu yang kagak enak, yang mata kita kemana-mana ngeliatin ya. Wa yustahabbu lil maridi ay yaf'ala ma akhrajahu muslimun fi ifradihi, dan dianjurkan bagi orang yang sakit melakukan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Min hadits Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajhan ya. Ini satu kisah cerita dari Hasan dari Utsman bin Abi Al-As, semoga Allah ridha kepadanya. Annahu syaka, ya, beliau mengeluh ya kepada Rasulullah SAW waj'an, beliau mendapat ada sakit yajiduhu, katanya yang dia rasakan fi jasadihi, di tubuhnya, mundu aslama. Jadi beliau ngaruh, ya Rasulullah, sejak saya masuk Islam saya merasakan ini, dada saya sesak aja nih, contohnya gitu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepadanya, do' yadaka alal ladzi ya'lamu, letakkanlah tanganmu di atas yang sakit. Nah, ini juga sebuah ruqyah namanya, pengobatan cara Nabi. Kalau kita sakit jamaah, saya tahu misalnya ini
apa namanya? Bala aja apa bala? Ini kagak terasa tubuhnya apa namanya? Kebas aja. Pegang ini. Ya. Katanya dok yadaka alal ladzi ya'lamu min jasadika wa qul, letakkanlah tanganmu di atas yang terasa sakit dari tubuhmu dan katakanlah bismillah 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 3 kali. Kemudian wa qul 7 marrat, dan bacalah 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Ini dicatat nih, karena setiap kita kan ngerasa Ustaz Imin udah sebulan katanya ikut aja, pegang gini pegang bismillah 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 a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaan Allah, min syarri ma, dari keburukan yang ajidu, yang saya rasakan, wa uhadiru, dan yang saya khawatirkan. Ya, kita namanya sakit kan takut nanti penyakit tambah dalam, tambah banyak, tambah lama. Ya, ini obat ya. Ikutin bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga dilengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Hafalin dah ya. Ustaz Imin tulis di WhatsApp, sebar ke grup jamaah ya. Jadi amalin ini. Istri kita sakit, meriang. Kenapa Neng? Meriang Bang. Tenang Neng. Abang jadi dokter sekarang. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu bini dipegang kita ya udah seneng banget. Ya, digini udah seneng. Apalagi kita baca doa. Maka cepat sembuh. Jadi jangan cepat-cepat panggil dokter, kita dulu jadi dokternya. Wa jumlatu adabil marid, dan adab orang yang sakit jumlah secara umum. Pertama, husnul sabar, tunjukkan ya bentuk baiknya kesabarannya. Wa qillatus syakwa, dan jangan banyak ngeluh ya. Wa tadajjur, tadajjur itu tidak menunjukkan rasa ridho gitu. Padahal apa? Kata Nabi, idza habballahu 'abdan, apabila Allah cinta kepada hamba, dia diuji oleh Allah. In radiya, jika dia ridho, istabah, Allah pilih dia. Wa in sabara, jika dia sabar, diangkat derajatnya. Ya. Cuman kita enggak tahu. Saya menulis buku itu ya, yang Nabi Ibrahim. Allah pengen ngangkat hambanya nih. Dia mau diangkat derajatnya oleh manzilahnya. Tapi Allah lihat, nah ini orang duhanya kagak ada, duhanya. Tahajudnya kagak ada. Selawatnya kayak enggak juga. Aku cinta Nabi, enggak ada selawat. Sunnah-sunnah Nabi enggak dijalanin. Gimana caranya? Allah kasih sakit nih. Allah uji dia. Ketika dia sabar, dia angkat derajat. Orang diuji dengan penyakit, pertama diampuni dosa-dosanya, ya, dibersihkan hatinya. Yang ketiga diangkat derajatnya. Itulah hikmah daripada ujian Allah. Tapi orang merasa zahirnya aja, ya Allah. Makanya ada ungkapan, kita lihat orang yang diuji itu zahirnya kesian, kalau batinnya dia senang banget. Orang-orang saleh itu kalau dapat ujian gembira banget. Dia sadar sebentar lagi akan datang nikmat. La baliyatan illa ba'dan nikmat. Tidak ada musibah sebelumnya ada, tidak ada kebaikan, nikmat atau hadiah sebelumnya pasti ada ujian.
Wal faz'u, ya faza' ila doa, segera berdoa dekat diri sama Allah kalau lagi sakit. Wa tawakkul 'ala Allah subhanahu, dan bertawakal kepada Allah. Wa minha, dan diantaranya ya hak bertetangga, hak bersaudara, ayyusyi'a janaizahum, kita mengiringi jenazah saudara kita. Kalau dia meninggal nih, yang dia di rumah, undang-undang rumahnya cakep, pagarnya tinggi, mobilnya ada, nggak punya kepedulian, nggak boleh itu. Tunjukkan bahwa kita itu saudara, kita sesama orang Islam, kita ngikut nganter gitu. Wa yazuru kuburahum, dan mengunjungi kuburan mereka. Wal maqsudu minat tasyi', katanya, dan tujuan daripada kita mengiringi jenazah adalah qada'u haqqil muslimin. Nah, kita menunaikan hak saudara kita sesama orang muslim. Ya, penghormatan terakhir yang kita antar, gitu ya. Wal i'tibar, kemudian kita mengambil pelajaran tuh. Qala A'mas, kunna nahdurul al-janaiza. Satu hari kami menghadiri ya jenazah. Falan nadri man nu'azza li husnil qaumi kullihim. Kami tidak tahu kepada siapa kami akan bertakziah, ya, karena itu sekeluarga pada sedih semuanya. Wal maqsudu min ziaratil qabur, dan tujuan daripada berziarah ke kuburan adalah pertama ad-doa, mendoakan al-mayyit. Kata Nabi, mereka yahtaju da'watan min, yang ada di dalam kubur semuanya memerlukan doa. Ada dalam Tanbihul Ghafilin disebutkan, di antara orang yang hatinya jelek, kagak punya kepedulian sesama umat Islam, dia lewat kuburan, dia kagak ucap salam. Abu bapak lewat kuburan, itu harus assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Boleh juga assalamualaikum daru qaumin mukminin, boleh. Habis itu doain dah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Itu ahli kubur dengar, tahu, gembira semuanya. Jadi ada hubungannya, ada alaqahnya. Kata dia, cakep banget orang, sama kita salam dia. Coba kita kagak salam, itu dipencet gitu. Kan dalam perang Badar 24 tokoh-tokoh kafir dicemplungin semua ke sumur Badar. Lalu Nabi teriak, Abu Jahal disebutin, Abu Umayyah disebutin. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, kok Anda berbicara kepada orang yang udah gak ada jasa, gak ada ruhnya lagi? Kata Rasulullah, mereka dengar. Jadi ahli kubur kalau jamaah ke kuburan itu tahu semua, dengar semuanya. Bagaimana kagak? Ya, makanya kenapa bapak-bapak kita tuh bagus tuh. Ada yang meninggal, rezekinya banyak, ngaji dari pertama, kedua, tiga, sampai ke 7 tahlilan. Kenapa? Karena selama 7 hari itu memang itu ahli kubur sedang yuftan, sedang diuji oleh Allah. Nah, para salafus saleh senang tuh di saat itu kita doakan, ya, bersedekah itu. Ini dalil-dalilnya, ada hikmahnya. Ya, sampai 40 hari, 100 hari, haulan, memang perlu begitu ya. Dan insya Allah sampai kepada mereka, gitu ya. Saya pengen sampai di ini, sampai besok judul baru gitu. Wa min adabit tasyi', belum ya. Jadi pertama, maksud daripada ziarah kubur adalah doa, mendoakan ahli mayyit. Kedua, wal i'tibar, mengambil pelajaran. Ketiga, tarqiqil qalbi, membuat hati kita jadi lembut. Kan ada hadis tuh, orang jahat banget kerjaan ngebunuh orang aja. Kata Nabi, sering-sering ziarah kubur ya dia ambil pelajaran. Wa min adabit tasyi' al janaiz, di antara adab-adab mengiring jenazah
al-masyi berjalan, waluzumul khusyuk menjaga kekhusyuan, jangan ngobrol mengganggu suasana kan, wa tarkal hadis meninggalkan ngomong yang sia-sia, wa mulahadatil mayyit kita perhatiin tuh jenazahnya kurang batang lihatin kita dan gitu ya, kita besok bakal diusung juga oleh orang lain. Wa tafkiru fil maut berpikir tentang kematian, wal istidadu lahu bersiap-siap untuk kematian. Wa amma huququl jar adapun hak-hak tetangga sekarang, fa'alam annal jiwara yaqtadi haqqan wa ra'a ma taqtadi ukhuwatul Islam. Ketahuilah bahwa para tetangga itu menuntut hak, ya, hak yang lebih daripada hak ukhuwah Islamiyah. Ini nanti disebutkan. Kita ukhuwah Islamiyah punya hak, tetangga punya hak lagi, kerabat punya hak lagi. Maka ketika yang tetangga kita, kerabat kita dan dia muslim, dia dapat berapa hak? Hak kerabat, hak tetangga, hak muslim 3. Ya, yang disebutin di sini. Fayustahaqqu ma yastahiquhu kullu muslim wa ziyadah. Ya. Fayustahiqqu maka tetangga itu berhak mendapatkan ma yastahiquhu, ya, apa yang sepatutnya, ya, bagi setiap orang muslim wa ziyadah, artinya harus lebih lagi. Kalau orang muslim aja dapat, kalau tetangga lebih lagi haknya. Lagi itu pemahamannya. Ini wajah fil hadis disebutkan dalam hadis, innal jirana salasatun, sesungguhnya tetangga itu ada 3 macam. Jarun lahu haqqun wahidun, tetangga yang memiliki 1 hak saja. Wa jarun lahu haqqani, tetangga memiliki 2 hak. Wa jarun lahu salasatu huquq, tetangga memiliki 3 hak. Dibahas fal jarul ladzi lahu salasatu huquq, tetangga yang memiliki 3 hak siapa? Al jaru al muslimu, tetangga yang muslim. Kemudian dzur rahim, kerabat. Ya, pertama jar, tetangga, kedua muslim, ketiga dzur rahim, kerabat. Falahu haqqul jiwar, maka baginya hak tetangga, wa haqqul Islam, hak sesama muslim, wa haqqur rahim, dan hak kerabat. Wa amman ladzi lahu haqqan, adapun tetangga yang memiliki 2 hak, fal jaru al muslim, ya, lahu haqqul Islam wa haqqul jar, tetangganya juga dan dia orang muslim, maka dia berdua hak, hak tetangga dan hak orang muslim. Wa amman ladzi lahu haqqun wahidun, adapun yang hanya punya 1 hak aja tetangganya, fal jaru al muslim, ya, dia hanya tetangga aja, orang musyrik, tetap kita harus hormatin, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat. Kita baca doa ya. Apa ada pertanyaan? Enggak usah. Siang ya. Jawab ya. Jamaah, kita baca doa, semoga yang kita baca, kita dengar, Allah kasih paham dan Allah kasih hafal terus, ingat terus ya. Ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab min hajil qasidin fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma akrimna
bis-sihhati wal afiyati linata'allama ulumad dini thumma nansharaha wa akrimna bil hifzi wal fahmi hatta nahfaza kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi warzuqna ta'ati wal ibadati wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.